Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Gandok Kreatif hadir dengan suasana yang berbeda nih. Kali ini khusus untuk para pejuang UTBKers. Wah, ini untuk kelas 12 SMA atau SMK atau Madrasah Aliyah yang mau menghadapi tes ujian tulis berbasis komputer untuk menentukan masa depan kalian. Ada beberapa tahapan nih yang perlu kalian persiapkan ketika akan menghadapi tes UTBK. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan ujian. Yang pertama adalah atur waktu belajar. Atur jadwal belajar kalian. Nah, misalnya dalam satu hari, berapa jam kalian harus mengerjakan latihan soal? Berapa jam kalian harus bisa mengerjakan soal itu dengan benar? Nah, itu diatur ya. Kemudian di tahap persiapan juga kalian harus fokus belajar pada soal-soal latihan dan juga tryout. Nah, ini jadi ikuti tryout yang ada di internet, kemudian ada di aplikasi. Nah, kemudian evaluasi diri kalian. Apakah skor pada tryout sudah memenuhi untuk jurusan yang kalian pilih di universitas? Nah, yang ketiga ini yang tidak kalah penting adalah carilah mentor yang tepat. Nah, mentor ini bisa kalian ikut bimbingan belajar, kemudian kalian bisa juga ikut les private, kemudian kalian juga bisa mengambil mentor dari internet, wah, mentor digital, tuh ya. Baik, sekarang saatnya di tahap yang kedua nih. Wah, ini tahap yang sangat dakdikduk live ya, atau tahap pelaksanaan ujian. Nah, yang pertama, pastikan kalian sudah membawa persyaratan yang dibutuhkan ketika masuk ke dalam ruangan ujian. Nah, pastikan kalian membawa kartu ujian, kemudian surat tanda aktif kelas 12 atau surat tanda kelulusan untuk yang jenjang SMA karena sudah diumumkan. Nah, kemudian pilihlah atau cari nomor bangku atau tempat komputer sesuai dengan yang disediakan. Jangan sampai tertukar ya, nanti kalian menggunakan komputernya orang lain. Nah, kemudian jangan lupa ini yang paling penting ya, kalian berdoa, baca doa dengan khusyuk ya. Kemudian ambil nafas dan tenangkan pikiran. Oke, kemudian ikuti petunjuk atau instruksi yang disediakan sesuai dengan pedoman pengerjaan soal UTBK. Kerjakan soal yang menurut kalian mudah terlebih dahulu. Nah, ini yang paling penting. UTBK menggunakan sistem penilaian IRT. Nah, indeks respon tes ya. Jadi, siapa yang menjawab benar banyak, maka itu nilainya yang rendah. Dan siapa yang menjawab soal benar itu sedikit, maka itu nilainya tinggi, dianggap soal yang sulit. Nah, kalian pastikan jangan sampai meremehkan soal. Nah, apa nih yang perlu kalian lakukan ketika kalian sudah selesai mengerjakan soal UTBK? Nah, kalian harus berdoa dan terus berdoa. Nah, yang paling penting ini ya, kalian harus juga memikirkan kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk ini artinya, misalnya kalian ternyata tidak diterima di jurusan atau universitas yang kalian inginkan ketika daftar, maka kalian harus bisa mengatur strategi, kira-kira kalian harus berbuat apa atau ngapain nih kalau misalnya tidak diterima. Misalnya, kalian harus mengatur strategi apakah kalian ingin ikut ujian mandiri tetap sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan,
atau kalian memilih untuk ke perguruan tinggi swasta. Oke, untuk semua pejuang UTBK, semoga sukses dan semoga saran-saran tadi bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu belajar dan berdoa. Bye-bye.